Baik, terima kasih banyak kepada moderator dan selamat pagi kepada Ibu Siti Wahida MSI dan Ibu Irmiah Nurul Rangkuti MPD. Dan selamat pagi untuk semua teman-teman. Kali ini saya akan memaparkan judul seminar proposal saya. Sebelumnya saya akan memaparkan PowerPoint-nya tersebut. Baik, judul yang saya akan paparkan yaitu pengaruh model problem-based learning terhadap hasil belajar hygiene dan sanitasi pada kelas 10 SMK Gelora Jaya Medan yang dibuat oleh saya yaitu Milanisa Febrianti, NIM 51833440017. Bab pertama ada pendahuluan, yaitu latar belakang. Pembelajaran di dalam kelas sebaiknya pendidik tidak mendominasi pembelajaran tetapi lebih banyak memberikan umpan kepada peserta didik agar dapat berpikir untuk menyelesaikan masalah. Kegiatan belajar hendaknya dibuat lebih bervariasi dan menyenangkan. Dalam aplikasinya, pembelajaran di kelas dapat dilakukan secara berselang-seling sehingga peserta didik tidak merasa bosan melakukan kegiatan belajarnya dan dapat tercapai tujuan pembelajaran. Selanjutnya ada hasil observasi. Sejalan dengan hasil observasi yang telah saya lakukan pada tanggal 5 Maret 2021 bersama guru mata pelajaran, ditemukan mata pelajaran hygiene dan sanitasi di SMK Gelora Jaya Medan. Masih ada yang belum mencapai kompetensinya. Hal ini dapat dilihat dari daftar nilai siswa, yaitu dari 25 siswa, ada 15 siswa yang dengan nilai rata-rata 70, ada 2 siswa dengan nilai 85, ada 3 siswa dengan nilai 80, ada 1 siswa dengan nilai 78, ada 3 siswa dengan nilai 75, sehingga ada sebanyak 6 siswa di bawah nilai 70, yang disebabkan kesulitan siswa dalam mata pelajaran hygiene dan sanitasi. Kemudian identifikasi masalah. Yang pertama, model pembelajaran seperti apakah yang diterapkan di SMK Gelora Jaya Medan pada materi pembelajaran penanganan limbah. Yang kedua, apakah model pembelajaran yang diterapkan di SMK Gelora Jaya Medan sudah memberikan hasil yang memuaskan? Yang ketiga, apa sajakah media yang tersedia untuk mendukung pembelajaran SMK di SMK Gelora Jaya Nusantara Medan? Yang keempat, bagaimana hasil belajar siswa SMK Gelora Jaya Nusantara Medan pada materi pembelajaran penanganan limbah? Yang terakhir, mengapa siswa kurang antusias selama mengikuti proses pembelajaran pada materi pembelajaran penanganan limbah? Yang selanjutnya ada batasan masalah. Berdasarkan latar belakang dan identifikasi masalah agar penelitian ini lebih dapat terarah dan mencapai sasaran yang diinginkan, yaitu yang pertama, model pembelajaran yang digunakan dalam penelitian ini adalah problem-based learning. Yang kedua, materi yang dijadikan bahan penelitian ini adalah penanganan limbah. Yang ketiga, siswa yang diteliti adalah seluruh siswa kelas 10 Kecantikan Gelora Jaya Nusantara. Selanjutnya, rumusan masalah. Yang pertama ada, bagaimana hasil belajar materi penanganan limbah yang diajarkan dengan model pembelajaran problem-based learning atau PBL pada siswa kelas 10 Kecantikan Gelora Jaya Medan. Yang kedua, bagaimanakah hasil belajar materi penanganan limbah yang diajarkan dengan model pembelajaran ekspositori pada siswa kelas 10 Kecantikan di SMK Gelora Jaya Medan.
Yang ketiga, bagaimana pengaruh model pembelajaran problem based learning atau PBL terhadap hasil belajar penanganan limbah terhadap siswa kelas 10 kecantikan di SMK Gelora Jaya Medan. Yang selanjutnya ada tujuan penelitian, yaitu yang pertama untuk mengetahui hasil belajar materi penanganan limbah pada siswa yang diajar dengan menggunakan model pembelajaran problem based learning. Yang kedua, untuk mengetahui hasil belajar penanganan limbah pada siswa yang diajar dengan model ekspositori pada materi penanganan limbah. Yang ketiga, untuk mengetahui pengaruh model pembelajaran problem based learning terhadap hasil belajar penanganan limbah. Yang selanjutnya ada manfaat penelitian. Yang pertama, sebagai media untuk memperluas wawasan peneliti dan mendapatkan pengalaman langsung dalam penelitian sehingga dapat menerapkan ilmu yang diperolehnya dalam perkuliahan yang akan sebenarnya dalam lapangan terkhususnya di bidang pendidikan. Yang kedua, sebagai bahan masukan bagi pihak sekolah, khususnya guru bidang studi dalam meningkatkan kualitas pembelajaran dan kompetensi guru dalam membimbing siswa untuk memunculkan ide-ide kreatif sehingga membantu siswa dalam meningkatkan hasil belajar yang baik. Yang terakhir, sebagai bahan bagi siswa guna meningkatkan hasil belajar khususnya bidang sanitasi, hygiene, dan keselamatan kerja sehingga dapat meraih prestasi yang maksimal dan juga meningkatkan pemahaman siswa pada materi yang telah disampaikan oleh guru. Selanjutnya ada bab 2 yaitu kajian teori. Deskripsi teorinya, yang pertama ada model problem based learning. Menurut Hosnan, model pembelajaran problem based learning merupakan model pembelajaran dengan pendekatan pembelajaran siswa pada masalah yang nyata sehingga dapat menyusun pengetahuan sendiri, menumbuh kembangkan keterampilan yang lebih tinggi dan inquiry, mendirikan siswa dan meningkatkan kepercayaan diri sendiri. Yang selanjutnya ada hakikat hasil belajar. Menurut Winterington dalam Purwanto menyatakan bahwa hasil belajar merupakan realisasi tercapainya tujuan pendidikan sehingga hasil belajar yang diukur sangat tergantung kepada tujuan pendidikannya. Jackie dan Driscoll mengemukakan hasil belajar adalah kemampuan-kemampuan yang dimiliki siswa sebagai akibat perbuatan belajar dan dapat diamati melalui pembelajaran siswa. Hasil belajar merupakan hasil belajar yang dicapai oleh siswa setelah mengikuti proses belajar mengajar. Hasil belajar ini dapat diukur dengan menggunakan tes hasil belajar. Berdasarkan uraian di samping beberapa pendapat ahli, maka dapat saya simpulkan bahwa hasil belajar adalah perubahan secara keseluruhan salah satu aspek potensi kemanusiaan saja. Hasil belajar siswa pada hakikatnya adalah perubahan tingkah laku sebagai hasil belajar dalam kegiatan yang luas mencakup ranah kognitif, afektif, dan psikomotoris. Selanjutnya, ada hakikat media pembelajaran. Buku karangan Nur Aini, beberapa ahli berpendapat mengenai pengertian media sebagai berikut. Association for Educational and Communication Technology atau AECT memberikan pengertian tentang media yaitu segala bentuk yang digunakan untuk proses pengaturan informasi. Gaylak and Ailey berpendapat bahwa media merupakan sumber belajar. Secara luas media dapat diartikan dengan manusia, benda, ataupun peristiwa yang membuat kondisi siswa untuk memungkinkan memperoleh pengetahuan, keterampilan, sikap. Berdasarkan uraian tersebut, dapat disimpulkan bahwa media merupakan salah suatu alat yang digunakan untuk menyalurkan pesan atau informasi yang berisi pengetahuan, keterampilan, dan sikap berupa materi yang disampaikan dalam pembelajaran.
Selanjutnya deskripsi teori media pembelajaran, yaitu ada pengertian model, prinsip pemilihan model, macam-macam model, media video, dan mata pelajaran hygiene dan sanitasi. Pikir. Permasalahan pada mata pelajaran hygiene dan sanitasi yaitu kurangnya kreativitas. Yang kedua, siswa kurang tertarik mendengarkan materi. Yang ketiga, kurang optimalnya nilai teori hygiene dan sanitasi. Yang selanjutnya akan diberikan solusi pembuatan video. Selanjutnya lagi akan video diuji kelayakan. Kemudian bereksperimen video sebagai media. Yang terakhir akan meningkatkan kecakapan pemasalahan masalah siswa, lebih mudah mengingat, meningkatkan pemahaman, meningkatkan pengetahuan yang relevan tentang dunia praktik, dan kemudian akan dikembangkan dan mengembangkan motivasi siswa. Yang selanjutnya ada hipotesis. Selanjutnya ada hipotesis nihil. Dari hipotesis nihil diperoleh hasil uji kecenderungan cukup sebesar 63% dengan rata-rata hitung sebesar 43,5 dan standar deviasinya 3,51. Dari standar alternatif, ada pengaruh yang positif dan signifikan dengan penerapan model pembelajaran problem-based learning terhadap hasil belajar penanganan limbah kelas 10 Gelora Jaya Nusantara Medan. Selanjutnya di bab 3 ada metode penelitian. Penelitian ini menggunakan metode eksperimen untuk memperoleh data yang sesuai. Metode eksperimen adalah metode yang memberikan dan menggunakan suatu gejala yang disebut percobaan. Dengan menggunakan penelitian, maka seseorang berusaha menyelesaikan suatu permasalahan secara logis, penuh perhitungan ilmiah, dan hasilnya dapat dipertanggungjawabkan. Tempat dan waktu penelitian, yaitu penelitian dilaksanakan di SMK Gelora Jaya Medan yang beralamatkan Jalan Letjen Jamin Ginting KM 15 Lingkungan 1 Baru Ladang Bambu, Kecamatan Medatungtungan, Kota Medan, Provinsi Sumatera Utara pada tahun pelajaran 2020-2021 kelas 10 kecantikan pada mata pelajaran hygiene dan sanitasi. Waktu penelitian dilakukan pada semester genap tahun ajaran 2020-2021. Jenis penelitian. Penelitian ini menggunakan pendekatan kuantitatif karena dalam pelaksanaannya mencari data sebanyak-banyaknya. Pendekatan yang digunakan dalam penelitian ini adalah pendekatan kuantitatif. Arikunto Suharsimi 2010 mendefinisikan penelitian kuantitatif merupakan suatu penelitian yang menggunakan angka dalam mengumpulkan data dan dalam memberikan penafsiran terhadap hasilnya. Selanjutnya, instrumen. Instrumen yang digunakan dalam penelitian ini adalah angket yang diberikan kepada ahli materi, ahli media, ahli teknologi, pendidikan, dan kelompok kelas kecil siswa tata kecantikan SMK Gelora Jaya Medan. Selanjutnya, teknik pengumpulan data. Yang pertama, metode observasi, yang kedua, metode dokumentasi, yang ketiga, metode tes. Yang selanjutnya ada teknik analisis data, yaitu analisis deskriptif, hasil praktik, uji validitas media video, uji normalitas, dan penjelasan. Sekian pemaparan
seminar proposal saya. Kurang lebihnya mohon maaf dan terima kasih.